Manchester United mendapat 2 pukulan telak malam tadi. Selain dikalahkan 0-2 oleh West Ham, hati Ruben Amorim akan sangat masyghul. Dia nampak terpukul saat bek Leny Yoro tertatih-tatih meninggalkan pertandingan mereka melawan West Ham beberapa hari sebelum final Liga Eropa. Bek itu tampak hancur saat ia langsung menuju terowongan. Yoro berusaha untuk mengambil bola kembali ke kiper United Altay Bayındır, tetapi bek itu segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah saat ia berhenti. Dan ia tampak hancur saat ia segera digantikan, dengan Luke Shaw juga ditarik keluar dalam pergantian ganda untuk Harry Maguire dan Victor Lindelof. Yoro menarik bajunya ke atas kepalanya saat ia langsung menuju terowongan, dengan Amorim menggelengkan kepalanya saat remaja itu keluar untuk memberi manajer United sakit kepala lagi. Kekalahan dari West Ham juga menorehkan rekor tak enak. Manchester United telah kalah 17 pertandingan Liga dalam satu musim, untuk pertama kalinya dalam 51 tahun. Manchester United turun ke posisi 16 di Liga Primer, setelah kalah 0-2 melawan West Ham, dan duduk satu peringkat di atas Spurs di posisi 17. Posisi 18 hingga 20 sudah pasti terdegradasi. Kedua tim akan mencatat sejarah sebagai finalis Liga Eropa pertama yang ada di zona degradasi. Setelah kemenangan meyakinkan di semifinal Liga Eropa melawan Athletic Club, Man United diduga akan meraih 3 poin di kandang sendiri melawan West Ham yang sedang tampil buruk. Terlebih mereka tim yang berada di bawah MU di klasemen Liga Primer. Sayangnya, kurangnya motivasi United hingga akhir babak kedua menjadi kejatuhan mereka, sebuah pola yang sudah terlalu sering dialami oleh para penggemar United musim ini. Jelas, tim tersebut belum belajar dari kesalahan masa lalu. United bermain lambat sejak awal, memberi waktu bagi tim tamu untuk menguasai bola, seolah-olah memberi mereka waktu untuk mengeluarkan energi. Hasil ini tentu menjadi penyebab kekhawatiran bagi Amorim, yang ingin timnya menemukan performa terbaiknya menjelang final Liga Eropa yang sangat penting pada 21 Mei. Kekalahan dari West Ham menyesakan bagi Rasmus Højlund. Dia kini kurang mencetak gol akibat rekan-rekannya tidak mau mengumpan padanya. Namun, melawan West Ham seharusnya dia mencetak hat-trick. 3 peluang emas gagal dieksekusi dengan klinis. Højlund terus berjuang sepanjang babak pertama, hingga akhirnya salah satu rekan setimnya kesal. Tepat sebelum peluit tanda berakhirnya babak pertama, Shaw kehilangan kendali dan berteriak kepada pemain Denmark itu setelah ia gagal menguasai bola. Musim ini menjadi musim yang penuh gejolak bagi Højlund, yang hanya berhasil mencetak 4 gol Liga Primer sejak awal musim. Ia belum membuktikan mengapa ia dianggap cukup baik untuk memimpin lini depan klub sekelas United. Penampilan Højlund yang mengecewakan saat melawan West Ham terjadi beberapa hari setelah ia berjanji untuk membuktikan dirinya di panggung terbesar dengan mengakui bahwa ia belum cukup baik akhir-akhir ini. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya perlu menjadi jauh lebih agresif setelah kekalahan 2-0 hari Minggu dari West Ham United di Old Trafford. Mengenai penyelesaian United yang sia-sia, Kapten United tersebut menambahkan, timnya memang menciptakan banyak peluang tetapi tidak dapat menyelesaikannya hari ini. Jika MU memasukkan 1 atau 2 di antaranya ke gawang, permainan bisa berubah total. Pada akhirnya, timnya berakhir dalam permainan di mana lawan memiliki banyak serangan balik. Tetapi sebenarnya MU masih memiliki lebih banyak peluang dan tidak cukup efektif. Menurut Bruno, di laga berikut hadapi Chelsea, MU harus lebih agresif, lebih sering masuk ke kotak penalti mereka, lebih berbahaya, dan lebih efektif.
penyerang tim muda Manchester United, Victor Musa, menjadi pencetak gol saat Setan Merah mengalahkan Sunderland 3-1 dalam pertandingan terakhir mereka di musim 2024-2025. Dengan kekalahan United U21 oleh Manchester City di semifinal playoff Liga Primer 2, Musa tidak akan beraksi hingga musim depan, kecuali jika ia diberi kesempatan bermain di tim utama dalam salah satu dari 4 pertandingan terakhir musim ini. Tendangan cepat ke sudut kiri bawah oleh Felix Kat memberi Blackcats keunggulan dalam waktu 2 menit, menyusul umpan dari Trey Ogunsui. Amir Ibrahimov, salah satu pemain terpendek di lapangan, melompat paling tinggi dan sundulannya yang menyilang, berhasil mengecoh kiper Sunderland pada menit ke-35. Sebelum Albert Mills, dengan sundulan ke tiang belakang, mengubah kedudukan menjadi 2-1 4 menit sebelum jeda. Pada menit kedua perpanjangan waktu babak kedua, Musa memasukkan bola ke sudut bawah gawang untuk menggandakan keunggulan Manchester United. Pemain depan keturunan Spanyol Nigeria itu mengakhiri musim dengan 19 gol di semua kompetisi untuk tim muda United, yang terdiri dari 16 gol di Liga Primer U18, 2 gol di Piala Liga Nasional, dan 1 gol di Piala Liga Inggris. Musa tampil gemilang di awal musim, mencetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut di Liga Primer U18. Manchester United mengakhiri musim dengan 63 poin, 2 poin lebih sedikit dari juara Liga Primer U18 Utara. Manchester City. Jadon Sancho bisa mengakhiri mimpi buruknya di Chelsea dan Manchester United musim panas ini. Tak diduga ia bisa bersatu kembali dengan mantan manajernya, Erik ten Hag. Setelah tampil mengecewakan di Stamford Bridge, hanya mencetak 3 gol dan 5 assist di Liga Primer, The Blues siap membayar denda 5 juta pound kepada United agar tidak merekrutnya. Dengan Setan Merah yang sangat ingin menguangkan Sancho, yang hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya, mereka telah menurunkan harga yang diminta menjadi kurang dari 20 juta pound. Dan, menurut The Mirror, hal itu telah membangkitkan minat Bayer Leverkusen. Klub Bundesliga perlu menambah kreativitas dan daya tembak ke dalam skuad mereka. Pemain andalan Florian Wirtz yang diharapkan bergabung dengan juara Jerman Bayern Munich pada musim panas, setelah menolak minat dari Arsenal dan Manchester City. Sancho dan Leverkusen akan tampak cocok dan mereka tidak akan kekurangan uang jika Wirtz pergi. Die Werkself juga tengah mencari manajer baru, setelah Xabi Alonso mengumumkan akan meninggalkan klub pada akhir musim, dengan pelatih asal Spanyol itu diharapkan menggantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Media Jerman Kicker melaporkan bahwa Ten Hag, yang telah menganggur sejak dipecat United Oktober lalu, merupakan kandidat terdepan untuk posisi lowong di Leverkusen. Musim panas lalu Ten Hag mengklaim perseteruan dengan Sancho telah berakhir. Tetapi mustahil membayangkan keduanya akan bekerja sama lagi.